Halo, apa kabar kalian semua? Kurang lebih 1 mingguan kita udah bareng ZTE Blade V40s ini. Dan emang sih selama 1 mingguan itu nggak kita pakai sebagai ponsel utama, tapi paling nggak kita udah nyobain buat main game, buat scroll-scroll, nonton YouTube, ataupun buat yang lainnya bareng ZTE Blade V40s. Dan di video kali ini lebih tepatnya saya mau bahas apa aja kekurangan dan juga kelebihan selama bareng ZTE Blade V40s ini setelah 1 mingguan. Yang pertama tentunya kita bahas lagi dari segi harga ya. Karena sebelum kita bahas kekurangan ataupun kelebihan tentu harus kita ketahui terlebih dahulu dari harga ponsel atau produk yang kita bahas. Dengan harga 1,1 jutaan atau 1,2 jutaan sebenarnya sih kekurangan itu udah tertutup, udah tercover dengan berbagai spesifikasi ataupun fitur yang dimiliki oleh ZTE Blade V40s. Ya, meskipun ada beberapa bagian yang menurutku itu emang kerasa gimmick aja. Misalnya kayak urusan desain, tentu ZTE Blade V40s ini bisa dibilang cakep banget di harga 1,1 jutaan ataupun 1,2 jutaan rupiah. Dari segi backdoor, setup kamera, bahkan buat tampilan depannya yang udah punya bezel yang udah kelihatan tipis banget, ditambah lagi punya tampilan layar neo display. Ini tentunya udah kerasa mewah banget ya dengan harga yang ditawarkan. Apalagi kalau kita lihat dari tampilan depannya, lebih tepatnya buat panel yang dipakai dari ZTE Blade V40s itu menurutku emang beneran bagus banget karena punya panel AMOLED. Layarnya juga menurutku ya idealnya buat tangan orang Indonesia dengan ukuran di 6,67 in itu menurutku ya emang kerasa standar sih, nggak terlalu kegedean dan juga nggak terlalu kecil-kecil banget. Dan yang saya suka lagi dengan harga segini selain punya panel AMOLED, tentunya buat resolusi Full HD Plus-nya itu udah bisa manjain mata kita. Karena waktu saya pakai buat nonton konten di YouTube ataupun buat scroll-scroll video di TikTok, di Instagram ataupun video short, itu menurutku emang kerasa beda banget gitu. Lebih tepatnya nggak nyangka aja kalau ponsel ini cuman di harga 1,2 juta rupiah. Cuman kekurangan dari segi layarnya itu menurutku ya cuman nggak adanya buat refresh rate tinggi, entah itu 90 Hz ataupun 120 Hz. Tapi sebenarnya buat refresh rate 60 Hz itu juga nggak terlalu masalah-masalah banget. Tapi ya saya balik ke usernya. Karena buat ponsel dari iPhone aja yang harganya itu tentu jauh lebih mahal, masih banyak yang cuman pakai refresh rate 60 Hz. Dan buat urusan performanya menurutku sih Uni SoC T618 dengan fabrikasi 12 nanometer itu menurutku sih harusnya bisa lebih powerful lagi ya. Tapi entah kenapa menurutku buat performanya di ZTE Blade V40s ini kayak kurang gimana ya, kayak kurang sesuai dengan ekspektasi sebelum saya bahas atau sebelum saya pegang langsung ZTE Blade V40s. Emang sih sebenarnya buat main game Mobile Legends ponsel ini udah kerasa keren banget gitu. Karena waktu kita buka grafiknya itu udah ke unlock nyampe super dengan grafis ultra. Cuman yang cukup disayangkan atau yang kita bilang di awal video tadi, ada beberapa hal gimmick. Ya contohnya kayak game Mobile Legends ini harusnya bisa berjalan di 90 fps, tapi karena layarnya cuman support di 60 fps jadinya ya mubazir. Dan waktu saya cek buat fps rata-rata terasa kurang stabil aja gitu. Sering naik turun dan emang di beberapa hal atau ketika kita sedang main game itu kadang kayak ngerasa suka nge-lag aja gitu. Entah itu emang karena jaringannya atau dari urusan performa ZTE Blade V40s. Lalu buat game PUBG Mobile tentunya ini udah kerasa mantap karena giroskopnya yang udah pakai hardware. Dan yang cukup disayangkan tuh buat konsumsi daya baterainya. Karena buat baterai yang dimiliki cuma 4500 mAh ya. Tentunya kapasitas tersebut tergolong cukup kecil. Dan kalau kita pakainya sering banget buat main game atau tipikal orang yang nggak bisa lepas dari HP, itu satu hari bisa ngecas nyampe 2 kali. Tapi kalau cuman kita pakai buat nonton konten di YouTube ataupun buat scroll-scroll doang, ya satu hari palingan cuman ngecas 1 kali. Dan untungnya ponsel ini di harga 1,2 juta udah punya pengisian yang udah cukup ngebut di 23 watt. Dan buat urusan kamera menurutku sih di harga 1,2 juta rupiah ini buat hasilnya tuh udah mantep banget ya, baik itu buat kamera depan ataupun kamera belakang. Dan buat perekaman video juga menurutku ya standarnya buat ponsel di harga segini. Dan hal gimmick lain yang saya temuin di ZTE Blade V40s tentunya buat RGB light yang ada di bagian ring kamera ya, karena buat RGB light-nya itu kan sangat terbatas banget ya, nggak bisa kita setting ketika muncul ada notifikasi pesan ataupun yang lainnya. Dan buat kesimpulannya dari ZTE Blade V40s, menurutku ini ponsel masih sangat worth it banget dibeli di harga 1,2 jutaan, lebih tepatnya buat kita beli di tahun 2024 ini. Dan buat kalian yang bilang sayang masih pakai Android 12, itu menurutku sih nggak terlalu masalah-masalah banget,
Selain ponsel entry level yang emang jarang banget buat dapat update OS ya, ponsel-ponsel yang baru aja launching aja banyak banget yang masih pakai Android 13. Jadi bisa dibilang cuman tertinggal satu seri Android aja. Apalagi buat memori RAM dan juga internalnya itu udah gede banget, desain oke, layarnya juga adem dan juga tajam. Buat fitur dan juga sensornya juga komplit banget. Misalnya kayak fitur NFC, dalam paket penjualan ada handset dan juga converter, dapat adapter charger dan juga kabel USB, itu tentunya udah sangat mantep banget. Bisa dibilang paket komplit di harga 1,2 juta rupiah. Dan buat kalian yang udah nyobain atau udah beli ZTE Blade V40s, menurut kalian gimana nih? Apa aja buat kekurangan dan juga kelebihannya? Kalau menurutku buat kekurangannya ya tadi, terutama buat urusan performa yang harusnya bisa main di 90 fps, akhirnya cuman mentok di 60 fps karena buat layarnya yang cuman support di 60 Hz. Selain itu menurutku no debat sih buat spesifikasi, apalagi buat harga yang ditawarkan cuman 1,1 jutaan hingga 1,2 juta rupiah. Jangan lupa tulis pendapat, kritik ataupun saran kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.